Oke, jadi pada video kali ini saya akan mulai membahas mengenai persamaan diferensial order 2. Pertama, persamaan diferensial order 2 memiliki dua bentuk. Pertama dari sisi kanannya ya. Sisi kanannya dia ada yang 0 dan ada yang tidak 0. Kalau tidak 0 dia merupakan sebuah fungsi. Maka di situ kita bisa misalkan di sini kasus yang mau kita bahas adalah ketika koefisien atau koefisien dari turunannya pada persamaan diferensial order 2 ini adalah order 2 dan atau lebih ya mungkin karena kita kan nanti ada yang turunan sampai 3 gitu. Nah, apa namanya? Koefisiennya itu merupakan konstanta, artinya tidak berubah ketika variabel x-nya berubah gitu. Karena a, b dan c adalah konstanta seperti itu. Kalau yang sama dengan 0 dia homogen, kalau yang tidak sama dengan dia adalah non homogen. Memiliki cara penyelesaiannya beda nanti. Oke, nah di sini dy per dx itu kita misalkan bisa dalam bentuk y aksen dan d kuadrat y dx kuadrat itu sama dengan y aksen double atau y double prime atau y double aksen terserah. Maka sini ada di sini kalau misalnya turunnya 3 berarti y triple aksen, baru kalau misalnya 4 nggak usah kita tulis sampai 4 kali batangnya kebanyakan, kita kurungin aja 4 gitu ya. Lalu bisa juga kita notasikan seperti ini. Y aksen adalah d itu d ini adalah d per dx ya. D per dx y gitu sama dengan berarti kalau y-nya dikali sini berarti dy per dx itu kan ya. Sama aja. Oke, d kita ubah. Nanti untuk apa gunanya? Untuk kita mengubah secara polinom gitu ya. Atau kita penyelesaiannya secara kuadratik. Oke, misalnya di sini adalah y double prime plus by double prime plus cy is equal to 0. Oke, maka sini adalah y double aksen tambah y aksen plus y sama dengan 0, maka kita ubah d kuadrat plus d tambah 1 y sama dengan 0. Kita ubah lagi ke bentuk persamaan apa? Polinom. Jadi r kuadrat plus r plus 1 boleh r, boleh m. Beberapa buku ada yang bilang m, ada yang bilang r. Apa-apa, makanya kita faktorin kalau nggak bisa ya. Kalau bisa difaktorkan secara umum ya silahkan langsung. Berarti udah langsung ketemu apakah dia nanti adalah ada 3 jenis penyelesaian ya nanti. Kalau tidak bisa secara umum maka dikhususkan penyelesaiannya atau kita selesaikan secara khusus gitu. Ya. Face to face gitu. Maka di sini kalau misalnya solusinya itu berdasarkan akar-akarnya ya. Pertama adalah tipe akar-akar yang real dan berbeda. Itu pasti misalnya Y1 R ya. R1 tidak sama dengan R2. Kalau yang kedua ini adalah ketika R1 sama dengan R2 ya. Misal gini, kalau R1 sama dengan R2 misalnya R12 adalah plus minus 3. Ini nggak kembar ya. Artinya soalnya di sini R-nya R1-nya adalah 3, R2-nya adalah minus 3. Berbeda ya. Kalau yang benar-benar kembar adalah misalkan adalah R kuadrat sama dengan R kuadrat plus ini plus 1 gitu ya. Sorry, bukan plus 1. Misalnya R min 1 gitu. Kali R min 1. Maka sini kan R-nya sama dengan 1 semua kan. R sama dengan 1. R1 dan R2-nya 1. Jadi R sama dengan R1 sama dengan R2 gitu. Kalau yang terakhir adalah ketika akar-akarnya adalah bilangan kompleks. Umumnya terjadi ya, ini terjadi ketika pakai ABC biasanya ya. Yang bersamaan ini. Sama ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas 3 soal pertama. Oke, pertama yang soal sebelah kiri dulu. Ini sudah diselesaikan. Atau kita bahas terlebih dahulu ya, kita ulang cara pembahasannya. Kita ulang.
Sorry. Oke, yang solusi kanan dulu berarti ini kita ubah, karena bukan X jangan dipaksain jadi X ya. Kita X-nya kita ganti justru, jadi tahu gitu. Maka di sini adalah D kuadrat plus 7D plus 12. Y sama dengan 0. Ke sini R kuadrat plus 7R plus 12 sama dengan 0. Maka kalau kita faktorkan, ya R kali 4 kali 3 gitu ya. 4 kali 3 12, 4 tambah 3 7. Positif dua-duanya. Oke, berarti sini kita punya R-nya adalah min 4 buat R1 dan R2-nya adalah minus 3. Maka solusi umumnya gimana? Adalah kita pakai A, E pangkat min 4X, tuh, min 4 kita taruh sini. Ini adalah B, E pangkat min 3X gitu. Ini 3-nya kita taruh sini. Oke, ini sudah selesai. Lalu yang solusi kedua gimana? Yang solusi soal nomor 2 sama, kita bikin D kuadrat min 2D plus 1 kita kali Y sama dengan 0. Maka sini kita bikin R kuadrat min 2R plus 1 sama dengan 0. Terus kita faktorkan. Ya, ini R, maka gitu ya. Sini 1, sini 1. Min 1 dan min 1. Keduanya adalah 1. R1 dan R2-nya adalah 1. Maka solusi umumnya adalah A dikali E pangkat X, 1X atau X ini. K tambah yang B-nya ini perlu dikali, yang membedakan itu perlu dikali X dulu. Baru dikali E pangkat X. Gitu ya. Atau Y sama dengan A plus BX gitu kali E pangkat RX. R-nya ini adalah akar-akar ini ya. Karena kan sama nih. Ya. Oke. Lalu yang soal nomor 3. Yang soal nomor 3 itu kita pindahkan dulu. Berarti ini Y double prime min 4Y sama dengan 0. Kita ini faktori, berarti ini D kuadrat min 4 ya. Y sama dengan 0. Maka ini adalah R kuadrat min 4 sama dengan 0. Maka R-nya adalah 4. R kuadrat ya. Baru nanti R-nya adalah A plus minus akar 4. Sama dengan plus minus 2. Artinya ada R1 dan R2. R1-nya 2, R2-nya minus 2. Maka solusi umumnya adalah AE pangkat 2X plus BE pangkat min 2X. Seperti itu. Ya. Oke. Selanjutnya kita di sini akan membahas ketika dia soalnya akan menjadi cukup kompleks ya. Misalkan dalam suatu soal tuh ada Y triple aksen gitu plus Y aksen sama dengan 0. Tuh. Nah, ini gimana cara kita nyelesainnya? Kira-kira? Nah, kira-kira gimana? Ada ide? Oke, sembari jalan aja, sembari kalian mengerjakan, kita coba terlebih dahulu ya. Oke, berarti kita anggap aja dia adalah D pangkat 3 plus D Y itu sama dengan 0. Oke. Ini bentuk turunan bentuk D-nya ya. Kita bentuk R-nya. R berarti ada R pangkat 3 plus R sama dengan 0. Jadi kita faktorkan nih. Kita faktorkan terlebih dahulu. Gimana faktorinnya? Ada berbagai cara. Boleh kalian menggunakan
Aku nggak tahu boleh pakai kalkulator atau tidak. Kalau boleh, itu akan mempercepat. Kalau tidak, ya mungkin kalian akan menggunakan berbagai cara gitu ya. Mulai dari yang paling sederhana hingga pun cara Horner gitu. Saya nggak akan membahas cara-cara itu, karena di sini saya akan membahas fokus pada persamaan diferensialnya dan cara menyelesaikannya gitu ya. Untuk yang tanpa membahas lebih lanjut mengenai pemfaktoran polinomial, karena itu sudah dapat dilakukan seperti itu dengan kalkulator ataupun perangkat lainnya. Kalau tidak pun kita bisa menggunakan cara Horner gitu ya, ataupun cara faktoran aljabar seperti biasa yang seperti ini. Kita keluarkan R-nya gitu. Ini R kali R kuadrat plus 1 seperti itu. Sama dengan 0. Oke. Nah, terus di sini kita punya berarti ada R ini ya. Kenapa kok faktornya kayak gini? Berarti kalau misalnya kita kali R ini kali ini, lalu R ini kali ini, pasti dia akan sama dengan yang atasnya gitu kan. Sama dengan yang ini. Gitu. Maka habis itu kita faktorkan lagi, kita sama dengan ini, berarti sini R ya sama dengan 0 buat yang ini. Lalu buat yang ini R1-nya, ini adalah R kuadrat ya, sama dengan min 1 berarti kan. Oke. Berarti sini R ya. R kuadrat, berarti sini R-nya adalah akar min 1. Oke. Berarti sini karena akar min 1 adalah I gitu, sehingga akar ini bukan bilangan plus minus, maka sini plus minus I gitu ya. Nah, gimana? Berarti kita ini akarnya berarti ada akarnya plus minus, berarti ada yang plus, ada yang minus. Berarti ini kalau di sini 1 ya. Ini adalah akar-akar 1, sini adalah akar-akar 2 dan 3 gitu. Loh, uniknya gini aja. Kalau misalnya persamaannya dia polinomial order 3 atau polinomial pura-puranya dalam persamaan diferensial adalah apa namanya? Order 3 ya. Lalu order 4, berarti kalau order 3 dia akan memiliki 3 akar-akar gitu. Kalau 2 nanti 2 akar-akar ya, dan seterusnya gitu. Maka ini kita bisa ambil buat yang ini dulu ya. Kalau ini berarti kita udah tahu bahwa Y sama dengan C E pangkat 0x gitu ya, berarti sama dengan C gitu ya. Buat yang satu ini. Lalu buat yang ini seperti apa? Gitu. Oke, buat yang kompleks kita punya R23 adalah plus minus I gitu. Bilangan kompleks ya. Kompleks, misalkan dia adalah Z gitu ya. Maka Z itu adalah alfa plus minus beta dikali I gitu. Ya. Nah, terus di sini kita punya ada R apa nih ya, kita punya R1 R23 gitu sama dengan plus minus I2 aja. Plus minus I aja ya. Berarti kan di sini nggak ada nih. Di sininya kosong sama di sininya berarti harusnya berapa di sininya? 1 ya. Gitu. Karena I dikali 1 ya I gitu. Berarti kita di sini kita tulis 0 gitu ya. Berarti alfanya 0 ya. Betanya 1 ya. Gitu kan. Nah, berarti ini akan menuju kepada bentuk solusi dari bilangan dari akar-akar bilangan kompleks, maka solusi umumnya adalah dia menggunakan notasi Euler bahwa di sini adalah E pangkat alfa kali X ya. Terus kali kalau kita pakai C boleh, ini misalnya C1, ini C1, berarti kita sini pakai C2 ya. C2 sinus ya. Beta X tambah C3 cos ya. Pas nih. Kalau sin jadi cos beta X. Seperti itu. Sehingga dari solusi yang kita udah peroleh di atas, Y sama dengan E pangkat
alfanya adalah 0, berarti sini 0 kali X ya, 0 kali X adalah 0. Sini C2, sin betanya adalah 1, kita tulis X, plus C3 itu kali cos X gitu. Pangkat 0, apapun dipangkatin 0, ya, apapun pangkat 0, itu adalah 1, ya. Berarti ini adalah Y sama dengan C2 sin X tambah C3 cos X. Ya. Ini Y juga. Ini ya, misalkan nih ada Y homogen 1, Y homogen 2. Maka kalau misalnya suatu solusi ditambah dengan solusi gitu, maka kita simpulkan Y sama dengan Y homogen 1 tambah Y homogen 2, ini juga merupakan solusi gitu. Ya. Maka ini adalah C1. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita akan belajar mengenai bagaimana menemukan solusi khusus dari soal yang bilangan bersama diferensial ada 2, koefisien konstan dan ruas kanannya 0. Ya. Homogen dengan koefisien konstan. Maka di sini kita punya seperti tadi. Tahap 1 adalah kita perlu menemukan persamaan solusi umumnya dulu ya. Maka di sini kita tulis adalah D kuadrat plus 4D plus 5 itu ya. Y sama dengan 0. Oke. Kita buat jadi R kuadrat plus 4R plus 5 sama dengan 0. Oke. Maka di sini kalau kita faktorin bisa atau tidak gitu. Kita coba dulu. Berapa dikali 5? 1 kali 5, 5, oke. Tapi berapa dikali hasilnya harus 4 gitu. Kalau ditambah hasilnya 4, tapi dikali hasilnya 5, positif dua-duanya. Dan harusnya kan kalau misalnya dia minus gitu ya, nanti harus adanya R, nih 5, ini min 1 gitu ya. Dan di sini nggak mungkin ada plus 5 gitu. Oke, berarti tidak bisa secara umum. Maka harus diperlakukan secara khusus. Diperlakukan secara khusus berarti kita harus menggunakan persamaan ABC. R1, 2 berarti min B plus minus akar B kuadrat plus 4AC, atau ini CA nggak apa-apa, per 2A. Maka sini kita tulis sama dengan min B adalah min 4 berarti plus minus akar B kuadrat 4 kuadrat tambah ya. Bukan tambah ya, minus ya. Minus 4 AC. B kuadrat min 4 AC. Sini minus, Ini minus berarti min 4 AC berarti ini 4 kali A-nya 1, C-nya 5. Berarti kita bagi 2. Oke, ini kita punya 4, 2 berarti minus 2 plus minus ini adalah 4, ini 16. Di sini ada 20, 16 kurang 20 kita punya 4 ya, min 4 berarti akar min 4 per 2. Oke, berarti ini sama dengan 2 plus minus gitu. Akar 4 kan 2, kita keluarkan yang 2 nya. 2 per 2 kali akar min 1 gitu ya. Ini adalah min 2 plus minus 2 bagi 2, 1 berarti kali akar 1i gitu ya. Oke. Kita punya akar-akarnya adalah R1, 2 nya
adalah min 2 plus minus I. Gitu. Ya, sehingga pas kita kita bikin persamaan umumnya adalah pangkat min 2x berarti min 2 karena sini alfa ya. Tadi kan di alfanya minus 2 gitu. Oke. Berarti sini ada min 2x kali A, boleh A gitu. A sinus ya. Betanya 1, berarti 1 kali x gitu, x tambah B cos x. Seperti itu. Lalu untuk solusi khusus yang pertama diketahui informasinya adalah Y0 sama dengan 0 ya. Berarti sini kita bikin Y pada saat X-nya 0 sama dengan 0. Berarti pangkat min 2 dikali 0. X-nya kita ganti 0 semua. Ya. A kali sin 0 tambah B kali cos 0. Berarti ini adalah 1. Sin 0 adalah 0. Ini 0. Oke, sini tambah B cos 0, berarti cos 0 adalah 1. Ya. Oke, cos 0 tuh cos 0 adalah 1. Berarti sini kita punya B. Berarti B-nya adalah kita punya 0 ya. Karena Y pada saat 0 adalah 0. Oke, berarti solusinya jadi apa? Jadi Y X gitu. Dengan pangkat min 2x hanya tersisa A sin X saja. Dan Y aksen di situ ditulis adalah sama dengan 2. Kita bikin dulu Y aksen X. Kita kasih batas. Jadi kita turunkan. Ini ada 2 fungsi. Ya. Konstantanya kita keluarkan terlebih dahulu saja. A, berarti A kita turunin adalah D per dx dari pangkat min 2x kali sin x gitu ya. Kita pakai aturan biasa turunan. Kasihnya adalah terlalu ya, aksen gitu ya. Ini adalah A. Tetap. Ini berarti ya, pertama adalah sin, turunan dari sin dulu. Sin dari sin adalah cos. Berarti cos x ya. Cos x kali pangkat min 2x ditambah tambah min 2 pangkat min 2x dikali sin x. Oke, nah seterusnya kita masukkan persamaan x sama dengan 0. Maka sini adalah A 1 ya, 0 ke 1 gitu, berarti sini 1 tambah ini minus ya, harusnya tadi ke minus kurang nggak apa-apa. Berarti sini x nya 0, ini 1, sini 0 adalah 0, berarti 0 ya. Di sini 0 ditambah 0 gitu. Atau kurang 0 gitu, ya nggak apa-apa. Oke, berarti kita punya sama dengan A gitu. Berarti A-nya sama dengan 2. Udah, kita udah punya sini, berarti kita substitusi ke persamaan Y-nya. Ya. Y sama dengan pangkat min 2x gitu. A-nya kita substitusi 2 sin x.